aku ngorek kiri di sana. Barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ulama yang kiram, para bapak-bapak ustaz, khusus Bapak Ustaz Abdul Rahman Nastoy kemauan akan berterapet dalam segala ikut bagi koro mataib yang tahu insyaallah koro alumni terkhusus alumni sekolah PKM Nur Nastoy kemauan akan berterapet dalam satu-satunya. Di sini saya sangat gembira, sangat bangga atas perkumpulan poro santri, karena al-Islam itu bil jamaah. Tanpa jamaah Islam tidak akan kelihatan. Termasuk kata-kata almarhum Kiai Bukhari mengatakan menungso iku kudu kumpul-kumpul. Nek ora kumpul-kumpul kaya kimpul. Itu kata-kata Kiai Bukhari. Dalam arti tidak beli istilahnya. Makanya santri harus berkumpul supaya bisa berkembang, selalu berkembang. Tapi la Islam ila jamaah wa la jamaah tak ila irqul. Irqwane dari jamaah itu ya harus ada aturan. Makanya di pondok pesantren banyak aturan yang mana tujuannya ya tidak lain untuk memuliakan sampean. Walaupun toh dalam satu sisi hal ada yang merasakan keberatan, itu memang aturan ya semacam itu. Termasuk aturan di Pondok Tegalrejo itu aturan jamaah. Jamaah itu memang ya juga aturan yang penting. Memang itu apa yang dilihat dari kiai kuno di jamaah. Makanya dulu ada santri yang kalau sudah kayak jamaah itu langsung sholat aja. Kadang-kadang tanpa wudhu di dalam. Khawatir untuk ditakzir. Yang bisa aja almarhum. Ada yang kamu ya Allah. Tapi semuanya itu kami kira tadi kemana takzir itu ya yang bawa berkah lah. Bawa berkah. Dulu saya mondok di Pondok Ploso, ingin sekali ketemu sama kiai. Belum pernah saya dulu jagungan sama kiai, tak pernah. Ingin dibuka sama kiai, tanpa kiai semua ingin sekali, masya Allah. Belum pernah. Tapi setelah sampai di rumah, karena itu kesalahan saya mondok di Ploso udah berapa las-lasan tahun, 13 tahun kok enggak ketemu sama kiai. Akhirnya saya fatihain terus. Lain. Nah, terus akhirnya kiai bisa datang ke tempat saya itu. Kemungkinan kedatangan saya ya dengan fatihah sampean itu. Lain.
Ini bedanya pondok pesantren dan non pondok pesantren. Makanya daerah saya Nabi bilang warasatul Nabi nawani al ilmu wal hal. Al ilmu la yahsulu ila bit ta'lim wa ta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Wa hal yahsulu bisubbah wasuluk. Hal itu harusnya bisa berhasil dengan reruangan. Reruangan itu dalam arti ya kita harus ngaji di pesantren. Kalau kita berhubungan dengan para kiai ya sulit untuk mendapat hal. Makanya tadi saya itu dulu ditinggal sama kakak saya. Kiai saya bilang, terus saiki kowe wis ora ono kakangmu, kowe kudu suaramu krungu karo santri. Santri itu ben mancep ngilmune. Tadi ada yang bilang itu kayak pokoknya itu santri ya harus kita tongolin, wilayatin, kita omongin terus. Itu katanya bisubah. Nah, ini adanya di pesantren. Rasulullah ya kita ngamalkan apa tindakan-tindakan para kiai ini tadi hal. Nah, makanya yang demikian itu adanya di pondok pesantren. Alhamdulillah saya matur nuwun banget dengan sampean masih getol ngaji, masih ingat pondok pesantren, matur nuwun sangat. Apalagi yang sudah alumni anaknya dipondokkan ke sana, alhamdulillah saya juga senang lihat alumni. Walaupun tidak sering datang ke tempat saya, tapi anaknya mondok di pondok pesantren, saya senang sekali. Walaupun mondok tidak di Tegarrejo, pokoknya ngaji itu senang sekali. Karena jauh almarhum santriku sing hakiki ya kuwi sing wis mondok ke anak. Wa ilah falak. Jadi yang sudah ngaji itu sudah punya anak dipondokkan pada pesantren, pun senang ya itu. Kadang-kadang ada santri yang datang terus setiap mingguan datang ke tempat saya. Datang. Kadang-kadang bawa saya juga. Tapi anaknya tidak dipondokkan, masya Allah. Ini botong ini. Istilahnya apa? Munafik ya. Nah ini kita nggak senang. Pokoknya anaknya harus dipondok, harus ngaji. Sebab kalau anaknya tidak ngaji, nanti di rumah itu ditonton sama masyarakat. Nah ini, itu ada yang anaknya sudah pergi mondok, tapi anaknya tidak dingajikan. Saya, apalagi saya, nah gitu. Itu namanya menjatuhkan pesantren juga itu. Kalau menjatuhkan pesantren plus menjatuhkan NU itu. Sebab NU itu cakak tulang punggungnya ya pesantren. Makanya tujuan NU itu apa? Tujuan NU ialah murid-murid pondok pesantren, menghidupkan masjid-masjid, menghidupkan apa ya agamis. Itu tujuan NU. Nah, kalau ingin yang semacam ini ya mari pondok pesantren itu kita hidupkan. Dan pondok pesantren jangan kau katakan oh itu milik Pak Kiai, jangan. Pondok pesantren ya milik sampean semua. Saya itu kan sebagai hansip lah, sebagai hansip yang nungguin aja, ya nungguin aja. Jadi hidup pondok pesantren dan tidaknya ya terserah para santri-santri dan para masyarakat yang muhibbin pondok pesantren. Makanya tidaklah kita istilahnya ngopainin keluarga, menghidupin keluarga, itu tanggung jawab memang benar menghidupi. Tapi kalau kita menghidupin keluarga cuman di sisi apa ya duniawi, dalam arti
memberikan makan dan minum, membesarkan. Apa bedanya dengan kambing? Apa bedanya dengan ayam? Ayam itu bener-bener kadang-kadang ibunya masih, bapaknya masih kelaparan, memberikan makan, dapat makanan untuk anak-anaknya. Itu ayam. Tapi kalau kita jangan sampai situ aja. Kita harus mengamalku anfusakum wa ahlikum nar. Lain. Ini yang paling penting, untuk tanggung jawab kita nanti di Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya para alumni, marilah anaknya harus kita jaga dari api neraka. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, anfusakum wa ahlikum nar itu ditakdir, diulangi diulangi toto kromo, anggah ungguh kepada yang besar, kepada yang kecil, itu harus ada istilah adab anggah ungguh gitu. Nah, makanya apa? Watahdi dan dibersihkan dari hal-hal yang akan merusak. Nah ini yang penting juga ini. Apalagi sekarang itu kadang-kadang anaknya nangis, ya lah. Anaknya nangis. Biar menang gimana? Dikasih HP. Nah ini namanya merusak ini. Jangan. Bagaimana caranya kita memberikan agamis kepada anaknya, memberikan didik. Dulu dari saya itu ditaktif itu diulangi adab sama ayah. Jangan duduk di bantal, takut sekali dulu. Dengan orang tua itu apa yang dikatakan orang tua dan percaya sekali dulu. Kalau sekarang gimana ini? Makanya ini tanamkanlah jiwa-jiwa kebagusan. Ada cerita sedikit dulu itu. Pada waktu saya kecil itu seneng nguni ayam, tahu ayam? Ayam itu masya Allah besar kecil itu, seneng lah itu. Sampai anak-anaknya sudah besar, bagus. Tidak anak ayam saya itu manut. Saya berikan nama Bagong, kong gitu. Datang semua. Saya beri makan, lalu besar. Udah banyak. Ayah saya bilang, nek pitikmu tak sembelih, betamu, engko dadi akeh nek. Aku mana itu akan menang. Saya itu percaya terus. Iya, potong. Sampai habis itu saya percaya. Masya Allah. Baru hari ini saya itu ingat, ya Allah, dulu itu memang saya itu dibohongi sama ayah. Tapi ya nggak apa-apa lah, berkahnya lebih banyak. Makanya saya itu kalau di makob bilang sama ayah, ya di makob baca bilang, ya Allah, Pak, pitik kula sarutan Pak. Dan beliau sak pitik kula sani putih sak arpa Pak. Gak tahan apa. Alhamdulillah dengan kata-kata semacam itu jadi diibati sama orang tua. Gini, hal semacam itu ya. Makanya apa yang ditanamkan orang tua kita percaya. Itu bedanya orang sekarang dan orang dulu. Gitu. Bitatib, batahzib, wa mahasanil khuluq. Nah itu mahasanil khuluq, bagus yang akhlak. Nah, akhlaknya yang bagus. Akhlak bagusnya dia tahu itu orang tua, itu paman, pakde, pakle ya. Jangan bilang golongan. Nah, kata Nabi, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yu'akhir kabirana. Tidak termasuk golongan saya orang yang tidak belas kasihan pada yang kecil dan orang yang tidak mengagungkan pada yang besar. Nah ini sama kiai ya, sama Pak D, Pak Le, harus kita apa yang dikatakan harus kita makuti, asal itu tidak menyerang dengan
syarak, tidak bertentangan dengan syariat. Apa yang dikatakan orang tua harus kita ikuti, jangan sampai menentang. Itu harus itu. Belas kasihan para yang kecil, ya juga gitu. Nah, itu kalau termasuk golongan. Nah itu harus kita khawatirkan. Kalau nanti di sana nanti tidak dikatakan oleh Rasulullah bukan golongan saya, gimana? Karena ada belas kasihan pada orang yang kecil. Tangga sampean ada kekurangan sedikit, kan? Kalau bisa bantu kita bantu. Bantu itu tidak perlu harus dengan uang. Kalau bisa bantu kita benerin dengan perkataan, kita benerin dengan perkataan, kita arahkan yang kepada kemuliaan, kebaikan, gitu. Itu harus kita bantu. Jangan sampai nanti termasuk di lorong-lorong neraka. Kita bantu. Seperti cerita Rasulullah. Rasulullah itu tahu diabusi sama pakliknya ya. Padahal pakliknya itu kan bertentangan, berseberangan sama Rasulullah. Abu Lahab. Ya Muhammad tahu. Nabi Muhammad juga mengiyakan, tidak menentang. Tapi setelah hampir datang, hampir nyampe, itu Muhammad dia dikatain sama malaikat, jangan bisa stop sini saja, karena di depan mau dibuatkan lubang sehingga dia supaya Nabi Muhammad jatuh di situ. Tahu Nabi Muhammad tidak mau maju lagi, Abu Lahab, Muhammad tahu nggak mau, memang tidak ada bilang sama malaikat. Akhirnya Abu Lahab lari sendiri, masuk jurangnya sendiri. Nah ini istilahnya senjata makan tuan. Ya. Setelah jatuh di situ, gimana Abu Lahab? Minta tolong sama orang-orang untuk dinaikkan, dihentaskan, tapi dia naikkan sama orang-orang. Walaupun itu tidak seberapa dalamnya, tidak bisa naik. Tolong tidak bisa, tidak cukup terus. Akhir Abu Lahab minta tolong sama Muhammad. Ini, minta tolong sama Muhammad. Nabi Muhammad juga mau nolong. Karena apa? Itu wayuakir kabiruna. Nah ini dari tolong sama Nabi Muhammad, tidak perlu sampai tambang seulur tangan darah sudah bisa. Nah, ini itulah kebaikan Nabi Muhammad. Makanya kita ikuti. Jangan sampai karena beda partai aja, masya Allah. Nah, ini bahaya agama kita. Nah, karena beda pendapat dikit udah acuh. Nah, ini apalagi sama santri-santri harus kita rukun, walaupun itu santri Lirboyo, walaupun santri Kodo, walaupun santri manapun saja harus kita rukun. Sampai ketemu kiainya, nah, walaupun kiai itu kiai Lirboyo, kiai Pelosok, kiai siapa pondok kecil juga sampai harus kita takzimkan. Nah, kita takzimkan. Kalau sampai tidak mentakzimkan, itulah namanya sebagian kufur sampean, dikit kufur sampean. Nah, kalau ingat sama hadis laisa minna lam yarham shogiruna wa yu'akir. Tapi ini harus kita pegang benar. Yang ada pelajaran di sini semacam itu hanyalah pondok pesantren. Nah, kalau di pondok pesantren santri sama pengurus harus kita ngajeni, apalagi sama kiai. Ya ini harus kita tanamkan di pondok pesantren. Nah, makanya harus ngaji, itu memang harus ya, ngaji. Yes. Lagi ya teruskan wahkiti anil corona isu, dan kita jaga dari orang-orang yang akan membuat akidah yang tidak bagus. Nah, itu
Akidah-akidah yang tidak bagus ini waktu di corona isu anak sampean atau siapa saja itu kalau pulang ya kita jagalah. Kesantrian harus kita jaga, kesantrian harus kita jaga walaupun leluasa ya, di rumah itu leluasa. Leluasa tidak ada keamanan. Kalau di pondok masya Allah ya, dikit-dikit ada keamanan, dikit-dikit ada keamanan. Pondok di rumah tidak ada, tapi harus kita jagalah jiwa kesantriannya hari ini di Quran itu. Apalagi tahu itu orang-orang yang akan menimbulkan saya tidak ikut alur santri sama jauhi. Jangan tilos ya, tilos itu bagi santri yang kita di rumah. Bagi alumni ya juga gitu harus kita jaga. Nah makanya sepulangan sampean itu memang saya tidak perintah sama alumni, mohonlah santri-santri yang pulang itu dijaga kebaikannya, dijaga akhlakul karimahnya. Inilah sebagian dari promosi pondok pesantren. Kalau promosinya perokok itu di TV ya, di baliho di pesantren tidak lah, tidak ada di baliho pesantren itu nggak ada. Nanti pasang baliho melarat nanti, mahal baliho itu kan, mahal ya, melarat. Yang penting akhlakul karimah sampean itu sampean ini, insya Allah nanti bisa menarik orang-orang lain. Makanya penting akhlakul karimah. Saya itu terkagum-kagum ada anak saya santri belum pulang masih di pondok karena perbuatannya bagus masalah kelihatan nonjolnya akhlak bagus, keberhasilannya ngaji juga bagus. Padahal anak itu ikut saya ngaji di pondok itu ya juga termasuk menonjol untuk dapat prestasi nomor 1 ngaji alfiah. Dengan adanya prestasi yang ada dan akhlak yang bagus, satu desa itu sudah ada 30 yang ikut datang mengikuti jejak itu. Masya Allah. Nah, ini makanya sampean kabeh coba pulang di rumah ya, satu-satu ditonjolkan akhlakul karimah biar pondok pesantren dapat promosi. Lama-lama kalau pondok pesantren itu jatuh, masya Allah, yang jatuh bukan pondoknya, nanti yang jatuh itu ya agama kita. Kalau agama kita jatuh, masya Allah. Ini padahal ada sudah undang-undang sudah dirong-rong aja, ada LGBT dan sebagainya, masya Allah. Nah ini yang bisa namain ya kita semua, masya Allah. Makanya harus kita jaga. Penting banget sampai itu harus bersyukurlah kita guru ya. Guru hakikah adalah almarhum Kyai Hudari, guru hakikah. Kalau saya itu hanya sebagai corong gitu lah ya. Mesti ada almarhum yang mendatangkan sampean ke pondok pesantren ya adalah almarhum itu. Itulah yang dikatakan birrajuli sholeh. Makanya ada daun innallaha la yaqbadu birrajuli sholeh. Innallaha satana itu la yaqbadu yakti ngrekso birrajuli sholeh dengan kiai sampean ada. Waladahu wa dzurriyyatahu, anaknya dan anak-anaknya, putunya dan dzurriyyahnya dijaga dengan birrajuli sholeh. Dengan barokahnya Kyai Hudari sampean akan dapat direksa oleh sama Allah Ta'ala. Sampean itu harus rumongso, jadi anaknya Kyai Hudari harus rumongso. Kok anak itu kan kata Nabi ada 3. Anak binasab, seperti saya ini binasab ya. Anak bisa bab seperti sampean itu ngaji itu anak bisa bab. Nah ini iya ada 2. Dan kata Nabi malah dulu ya, orang
tua ada 3 ya, orang tua. Nah, Raja man waladahu, yang melahirkan sampean. Man zawaja bintah, morotua, itu cuma orang tua. Man allamaka wa huwal afdal. Nah ini, man allamaka wa huwal afdal. Itu tahu hadis. Makanya sama-sama mertua jangan harus dihormati seperti orang tua sendiri. Nah, sama-sama guru ya juga gitu. Jangan gurunya Ponte kerja, guru ngaji pun yang ada di Ponte di desa Jiwat Sekwasit itu sampai hormati. Sampai bisa datang ke Tegarjo ya karena guru-guru ngaji itu. Bahkan itulah namanya ilmu yang barokah. Cerita sedikit ilmu barokah. Dulu itu Yai Dalhar. Yai Dalhar itu mbah saya, Mbah Dalhar. Karena saya itu cucu Mbah Dalhar. Cucu Mbah Dalhar. Dan Mbah Dalhar itu mestinya sebelum ayah saya jadi menantu itu juga ada urutan famili. Mbah Dalhar itu karena jalan-jalan lihat madrasah. Di madrasah itu sudah diajari ngaji, ada belajar ini belajar itu. Akhirnya Mbah Dalhar bilang, nek wis ngaji kaya ngono kae, engko iso ana musala masjid diulang ngaji apa ora? Yang ikutin jawab, nggih batas niku ngaji teng Ponte sekolahan niku makin sore gitu sing ngosteng musala di masjid. Alhamdulillah, dawuhnya Mbah Dalhar, alhamdulillah. Ini loh tak omong. Sing ngaji nang gone madrasah mesti diulang kaya kae. Iku tak ibaratake wit ringin sing gedhe. Anange wohe cilik-cilik. Yang ngaji di musola itu diibaratkan wit walu. Tahu banget. Kelambu, kelabu ya. Kelambu itu pohonnya kecil. Nah, pohonnya satu biji. Buahnya sedang besar-besar. Nah, karena apa? Yang ngaji di musola di masjid itu benar-benar ikhlas. Nggak pernah ngaruh bayaran, bahkan kadang-kadang kapur beli sendiri, kadang-kadang tikar juga beli sendiri, dibeliin. Nah, itu makanya penting keikhlasan itu. Kata Yai Muhammad, yaitu paling dekat sama Mas Muh. Mas Muh itu kakak saya yang kedua, itu paling dekat sama saya. Dari kecil memang saya itu senangnya sama Mas Muh itu karena saya itu apa ya memang hati ya. Hati. Boleh dalam itu nanti kalau dalam situ siang-siang itu diajakin bedil bajing itu. Paling seneng lah kalau diajakin bedil bajing. Wah, setelah bedil bajing udah banyak itu saya pedetin, saya goreng. Enak nih, enak, sama semua. Kalau karom nggak tahu saya apa. Yang penting enak. Senang jalan-jalan enak. Sama. Itu kalau Mas Mo yang penting ngomong itu nih sepati, ngomongnya sepati, mlebu hati. Nek ngomong itu kalau boleh pamer dan sebagainya riak, masya Allah, tidak bakal sopan hati. Itu memang penting. Dulu saya itu kakak saya mau menikah, saya di lokasi sama kakak saya. Mas Muh, ini sok nek kowe digunakan masyarakat syaratnya telu. Pripun Mas Muh? Syaratnya siji, boten muar. Nah, arti ya apa ya? Ya warak. Kalau warak itu kan ada tomat. Nomor loro, mobil ngono bensin, alhamdulillah mobil saya ada bensin. Kami telu sak ngono duit, alhamdulillah saya bawa itu. Yang penting
tidak mengharapkan sesuatu, ngomongnya sing saka hati ben iso mlebu nang hati. Ini syarat yang berjuang. Tapi kalau itu tidak ada keikhlasan, berjuang itu nanti tafsirannya salah nanti. Beras baju uang nanti. Nah ini penting itu berjuang itu harus ikhlas. Nah, saya teruskan tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita deh bahwa seluruh waktu di anil corona isu. Terus yang terakhir harus kita apa itu di Quran itu kita doain ya, penting kita doain apa ya, harus kita berdoa, kita sadarkan tawakal pada Allah Ta'ala. Makanya dulu kalau ayah-ayah saya bilang sama wali-wali santri, ya anakmu pengen sukses, dan ngaji, kalau aku ya diriadoi. Riado itu tidak hanya ngelih ke tok. Riado itu ya gimana ya? Ya anaknya memang harus riado, di pondok pasti sudah riado. Jauh dari orang tua itu namanya baktur riado. Memang ngaji itu memang perlu ketekunan. Ngaji kalau di rumah sulit, ngaji di rumah paling buka HP, ada Google gitu, Masya Allah. Tapi kalau luar dari rumah, ngaji di pondok, ngaji itu bagus untuk menjernihkan pikiran. Seperti Imam Syafi'i mau ngaji di pondok, didorong oleh orang tua, nggak ngaji pondok, ngaji. Dulu ngajinya di Mesir. Imam Syafi'i itu aslinya orang Makkah, ngaji di Mesir. Sana ngaji, nggak usah ketemu saya, so aja ketemu di akhirat. Ada orang tua yang semacam itu. Itu tekadnya, Masya Allah, Imam Syafi'i. Makanya kita modal yang jauh, tidak usah pergi pulang-pulang, setahun sekali aja itu ya kita jaga semuanya. Kalau ikuti Imam Syafi'i, Masya Allah, kejauhan. Akhirnya Imam Syafi'i belajar di Mesir lama. Ada orang Mesir haji di Mekah. Orang tuanya tahu, bilang kedengar katanya ada Syafi'i yang di Mesir itu sudah jadi orang hebat. Orang hebat, ilmunya banyak katanya. Dibilang itu, ibunya tahu, dengar sama itu. Imam Syafi'i bin Idris, itu anak saya itu. Coba nanti kalau sudah pulang ke Mesir, bilangin suruh kembali. Ibunya ingin tahu. Iya benar, pulang ke Mesir. Bilang sama Imam Syafi'i, ibunya ingin lihat sampean. Masya Allah, Imam bangga sekali. Alhamdulillah, saya diizinkan lihat ibu sebelum ibu meninggal. Ini kagumnya Imam Syafi'i, Masya Allah. Makanya sampai ngaji di Tegarjo setahun gak pulang, gak usah lah ingat-ingat rumah. Supaya gak ingat rumah, ya kita pulang itu jangan bawa samain, bawa alakoh ya, yang kira-kira akan menjadikan tidak tulus di pondok. Jangan kita deketin, terutama ya deketin anak tetangga itu. Apalagi yang sudah dewasa ya, jangan deketin dulu. Kita angkat dulu katanya.
Nur tadi. Terus yang Syafi'i dengar itu pulang. Ya tujuan Imam Syafi'i mau membahagiakan orang tua, ya bawa surat dibawa. Ya sudah apa kepunyaan dibawa, bawa unta, bawa ini, bawa harta juga. Setelah sampai Mekah, belum sampai rumahnya memang adat orang dulu itu gitu. Ya ada orang dulu itu belum itu kasih tahu dulu. Terus sekarang ya di apa ya? Di WA dulu ya. Jangan ngorong waalaikumsalam warahmatullahi masuk ya. Nah, tidak kotor-kotor langsung masuk ini tidak bagus sih. Itu ada dulu memang bagus. Akhirnya sampai di gurun, perintah sama santri sana, bilang sama ibu, anak-anak mau datang. Ya santri disuruh sama kiai, ya, mau anut aja. Ditanya sama ibunya, bawa apa? Syafi'i datang ke Makkah, bawa unta, bawa ini. Langsung kan sama ibunya ditampar, kakak pulang aja, nggak usah pulang aja, nggak usah kesini. Karena yang dimaksud ibunya itu ilmu, bukan dimaksud dunia. Jadi orang dulu itu yang dimaksud yang bawa ilmu. Akhirnya pulang sama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Kiai, panjenengan boten parang, tidak diperbolehkan pulang ke rumah. Ngomong mau aku tiba ibu. Piye we? Kalau ditangkroti bawa apa saya bilang kan apa bawa unta dan sebagainya ini. Wah, ini santri Bloko Suto ini. Akhirnya apa yang dibawa Imam Syafi'i dibagikan di situ, suruh datang lagi ke ibu. Matur, mau meneh ini. Ibunya tanya sama Syafi'i. Imam Syafi'i betul-betul nopo ya. Tuh, Imam Syafi'i nang betul ilmu, betul kitab. Yo wis rene. Nah ini. Itu orang dulu. Makanya kalau sampai ke bodoh ya jangan tanya masalah bab itu, tanya yang ngaji yang tenanan, yang peduli, apa? Ya agaknya yang peduli, nah. Di bodoh itu memang ya serba kurang lah ya, serba kurang. Tidak ada di bodoh itu yang seperti di rumah. Apa fasilitas di rumah hanya tinggal 10%. Ya. Tidur ya seperti gereh ya. Ya asal tidur tidak ngadeg aja lah, udahlah. Nah ini di bodoh. Nah itu loh sampai sadari, sampai ikhlasin, ya. Demi kemuliaan sampai di masa-masa. Apa aturan bodoh kita ikuti ya untuk masa-masa depan. Apalagi sekarang waktu kita sudah kehilangan ibu. Ibu itu ummul mahar. Ibu itu ya apa ya, bisa sebagai teladan yang benar. Ya dikatakan qaimatun fil lail. Ibu itu kalau sholat itu malam itu 1 jam lebih. Makanya ibu sehat, ya. Dapat disampaikan, kering ya. Nah itu, kok imatun filan itu, masalah orang raganya, masalah. Ya. So imatun finahar. Tapi yang paling besar bukan itu. Yang paling besar itu martiyatun inda zaujiha. Ibu itu diridai sama almarhum Behudari. Karena ibu itu belum pernah memanggil suami, belum pernah. Ibu itu belum pernah minta uang sama suami. Ada kira-kira istri yang semacam itu? Nah ini termasuk riyadhah yang paling besar, kesabaran semacam itu. Makanya anak-anaknya jadi. Saya itu mengikut keberkahan riyadhahnya ibu yang semacam itu. Nah, alumni yang pengen anaknya jadi ya coba istrinya harus
kholatil mar'ah wa zawjuha radin dakhalatil jannah bi ayyi babin sa'ab. Kalau ada mar'ah yang mati orang zaujnya, suaminya ridho, masuk surga di pintu apa saja. Artinya ridho bi ghairi syuktin loh ya. Ridho bi ghairi ya ridho bener-bener ridho loh. Itu sebagai riyadhahnya ibu, kesabarannya masya Allah. Di samping lomo istilahnya, lomonya ibu itu bisa dikatakan lomo sedunia. Iya bener. Dulu cerita sedikit ya. Dulu pada waktu saya itu mau mondok, pulang kan, luar itu biasa pulang, kadang-kadang pulang. Kakak saya juga pulang. Ditanya sama ibu, "Ini gurumu piro?" "Guru kula sekawan, Bu." Ya udah, ya udah, Bu ya muni. Tambah kula ya bubat gangsal. Kakak saya juga ditanya, "Piro gurumu?" Mulai ruwah itu sudah ngumpulin. Dulu memang adanya ya itu lah, ibu saya itu ditinggal ayah saya ya. Kalau keadaan ditinggal di toko tinggal di pondok ada tinggal di anak, suruh diriawain sendiri biar anaknya mulia katanya. Itu mulai ruwah itu sudah ngumpulin sarung atlas, dapat 1, 2, 3 tadi. Metik pohon kelapa itu ngumpulin buat ring sarung atlas. Dan pokoknya pohon kelapa juga tidak luas ya, cuman itu yang bukan hektaran tadi. Tapi kalau luas itu sawal. Nah ini untuk perindaman kiai. Nah, setelah itu ya itu pohon kelapa itu untuk sangu sama saya. Insya Allah. Makanya dengan riyadhahnya orang tua ibu itu alhamdulillah saya itu keberkahan semacam ini. Ya sana jadi kiai walaupun kiaimu alam. Ya Allah, kiaimu alam ini. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini salah satu cerita riyadhahnya ibu. Nah, Masya Allah. Karena apa? Mbak Ihsan juga gitu. Mbak Ihsan mbak saya. Jadi ada riyadhahnya ya, Masya Allah. Dulu ingin jadi kiai. Ayah saya Kiai Abdul